memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita angkat satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kiranya Tuhan berkati kami yang masih kecil, Engkau juga berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Saat ini kita angkat lagi satu pujian, Yesus Pokok dan Kita Caranya. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian Karena Allah Cinta.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Bagaimana keadaan kalian? Losa berharap kalian sehat dan baik. Nah, hari ini Losa akan menyampaikan cerita Alkitab kepada kalian, kelanjutan dari cerita minggu lalu tentang Ishak. Tapi hari ini kita akan melihat mengenai keluarga Ishak, mengenai kedua anak mereka. Tapi sebelum itu, adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang boleh memelihara kami. Dan pagi ini kami boleh dapat menyaksikan rekaman YouTube ini untuk dapat mendengarkan cerita Alkitab. Kami memohon Engkau menolong kami, sehingga meskipun hanya menyaksikan lewat YouTube, tapi kami dapat belajar dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar, saya mau tampilkan gambarnya. Nah, adik-adik, sebagaimana kalian lihat di judul ya, judulnya adalah Esau dan Yakub. Kalian mungkin sudah tidak asing tentang nama ini dan dua orang ini. Tapi mari kita melihat sebagai kelanjutan dari cerita di minggu-minggu sebelumnya. Nah, adik-adik sekalian, jadi beberapa minggu ini kalian sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menolong berkarya di dalam kehidupan Bapak Ishak. Dan minggu lalu kalian melihat bagaimana Bapak Ishak boleh Tuhan pimpin karuniakan seorang istri yang bernama Ribka. Dan adik-adik, Bapak Ishak dan Ibu Ribka ini hidup bahagia bersama sebagai satu keluarga. Mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi, tetapi ada hal yang membuat mereka sedih. Apa itu? Mereka belum diberi anak oleh Tuhan. Nah, adik-adik, maka Bapak Ishak dan Ibu Ribka juga tetap berdoa meminta kepada Tuhan. Apalagi Tuhan telah berjanji kepada mereka. Maka akhirnya ya adik-adik, ada sebuah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Kepada keluarga Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan penuhi janjinya dengan memberikan anak kepada mereka. Dan ternyata adik-adik, Tuhan memberikan dua anak kembar dalam kandungan Ribka. Semakin lama, semakin besarlah perut Ribka, karena memang ada dua anak di dalam kandungan dia. Wah, itu sebuah berita dan sebuah keadaan yang begitu menyenangkan bagi Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Lalu Tuhan pun berfirman sebelum kedua anak ini lahir. Tuhan berfirman kepada Bapak Ishak dan Ibu Ribka bahwa ada dua anak kembar di dalam kandungan Ibu Ribka. Dua anak kembar ini akan menjadi dua bangsa, tetapi anak kedua akan jadi bangsa yang lebih besar daripada anak yang pertama. Kalau saya ulangi ya, jadi ada dua anak kembar yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Dua anak kembar ini akan nanti menjadi dua bangsa yang besar. Cuma anak kedua akan jadi bangsa yang lebih besar dari anak yang pertama. Tapi meskipun demikian, Bapak Ishak dan Ibu Ribka sangat berbahagia karena akhirnya mereka memiliki anak, bahkan dua anak kembar. Entah apa yang terjadi, apakah Bapak Ishak dan Ibu Ribka ingat kepada firman Tuhan ini dan terus mengajarkannya kepada anak mereka, saya tidak tahu. Entah apa yang terjadi. Tetapi yang pasti adalah mereka sangat berbahagia karena sekarang mereka punya dua anak. Dan ya, maka tibalah waktu melahirkan dan lahirlah kedua anak itu adik-adik. Anak yang pertama keluar itu adalah Esau. Dia punya ciri khas yang sangat menonjol gitu ya. Jadi rambutnya, tubuhnya pun berwarna merah dan berbulu, tubuhnya berbulu, lalu rambutnya berwarna merah. Anak pertama ini diberikan nama Esau oleh Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Dan
keluar setelah itu dengan memegang lutut Esau, tumitnya Esau, adalah anak kedua, namanya Yakub. Dia tampilannya tidak seperti anak pertama Esau yang rambutnya berwarna merah dan tubuhnya agak berbulu lebat. Tapi Bapak Ishak dan Ibu Ribka begitu mengasihi kedua anak mereka ini, yaitu Esau dan Yakub. Mereka memeliharanya, merawatnya, menjaganya hingga besar. Dan begitu kedua anak ini besar, ternyata adik-adik Esau dan Yakub menjadi dua pribadi yang berbeda. Esau menjadi seorang pemburu. Dia senang sekali berburu, seperti kebiasaan umumnya pada masa itu bagi laki-laki. Berburu. Jadi dia berburu kijang, berburu kelinci, atau binatang untuk dibawa pulang dan dimakan bersama di dalam keluarga. Wah, tetapi kalau Yakub, Yakub tidak senang berburu. Yakub lebih suka tinggal di kemah untuk membantu pekerjaan ibunya, yaitu Ribka. Dia bantu pekerjaan ibunya di rumah, baik memasak atau bersih-bersih. Jadi, Esau tumbuh besar, menjadi seorang pemburu. Yakub tumbuh besar dan menjadi seorang yang senang membantu ibunya di rumah. Kalian lihat ya, bagaimana kegemaran mereka masing-masing ya. Esau seakan-akan ingin pamerkan, lihat nih, alat berburuku yang hebat nih, busur panahku kuat nih, aku bisa tangkap binatang sebagai hasil buruanku. Sedangkan Yakub ya di dalam rumah, karena memang dia suka membantu pekerjaan ibunya di rumah. Bertumbuh besar dan Bapak Ishak beserta Ibu Ribka senang melihat pertumbuhan kedua anak mereka ini. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Meskipun masing-masing punya kesukaannya atau kegemarannya pribadi. Nah, satu kali adik-adik, setelah pulang dari berburu, biasanya berburu itu memang cukup lama adik-adik. Bisa saja sepanjang hari. Nah, satu hari Bapak Esau pulang dari berburu. Tetapi, meskipun sudah punya hasil buruan, cuma dia merasa lelah dan terlalu lapar. Sehingga untuk mau mengolah hasil buruannya, dia rasa, aduh, lelah sekali. Tapi begitu dia sampai di rumah, dia mencium sesuatu yang enak sekali nih sepertinya. Masakan yang sangat harum. Dan dia cari tahu siapa yang masak itu. Dan ternyata yang masak adalah siapa? Adiknya. Adiknya Yakub sedang memasak sup kacang merah. Wah, Bapak Esau yang kelelahan dan kelaparan, tahu ada makanan enak ini masak adiknya, datang. Yakub, aku minta ya, sedikit ya. Aku makan ya, masakanmu ya, beri aku ya. Adik-adik, mendengar permintaan itu, Yakub pun menjawab kepada Esau kakaknya. Oke, saya mau memberikan masakanku ini kepadamu. Kalau kamu memberikan hak kesulunganmu kepadaku. Gimana, gimana? Jadi, adik-adik, Bapak Yakub menjawab kepada Esau. Dia mau kasih masakan itu kepada Esau kakaknya, tapi dengan syarat. Kalau kakaknya Esau mau memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Apa itu hak kesulungan adik-adik? Kalau saya jelaskan sedikit dulu ya. Hak kesulungan itu adik-adik, itu berkaitan nanti dengan hak yang dimiliki sebagai seorang anak sulung. Jadi, kalau orang tua mereka sudah tiada, maka harta warisan akan diberikan kepada anak-anak. Kalau ada lebih dari satu anak, maka harta warisan akan dibagi dan diberikan lebih banyak kepada anak yang pertama atau anak sulung. Jadi kalau satu kali misalnya uh, orang tua itu meninggal, kemudian harta warisan diberikan kepada anak-anak mereka, tapi porsi yang lebih banyak diberikan kepada anak pertama. Itu yang dimaksud dengan hak kesulungan. Dan itu yang diminta oleh Yakub kepada Esau. Saya mau kasih engkau makanan, tapi berikan hak kesulunganmu kepadaku.
Ya, sedikit menipu ya, tapi mari kita lanjut. Esau pun menjawab adik-adik, ah, sebentar lagi saya juga mau mati nih kalau nggak makan. Karena dia begitu lelah dan begitu kelaparan. Sehingga akhirnya pikir Esau, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Ya sudah, aku kasihkan hak kesulunganku kepadamu Yakub sebagai ganti sup itu. Asal kamu kasih ya sup itu. Maka Yakub mendengar itu, sumpah ya, kita bersumpah. Iya, dan Esau bersumpah akan memberikan hak kesulungan kepada Yakub dan Yakub memberikan makanan kepada Esau. Maka adik-adik, setelah itu Yakub pun memberikan sepiring besar sup kacang merah kepada Esau. Lalu Esau yang kelaparan dan kelelahan itu makan dan minum dengan lahap karena memang dia merasa lapar sekali. Setelah itu, setelah dia makan, apa yang dilakukan Esau? Dia sudah merasa kenyang, dia sudah merasa kuat, sudah bisa beristirahat sejenak. Dia pergi lagi. Lalu Yakub bagaimana? Yakub senang karena akhirnya mendapatkan hak kesulungan. Adik-adik, lo pengen ngajarin apa? Dari cerita ini, kita melihat ada tindakan yang tidak terpuji, baik yang dilakukan oleh Yakub maupun yang dilakukan oleh Esau. Tindakan yang tidak patut dan tidak baik juga untuk kita tiru ya. Yakub menipu kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Yakub memperdaya, memperalat, menipu supaya dia mendapatkan sesuatu dari kakaknya. Sedangkan Esau, kakaknya, begitu memandang remeh terhadap yang namanya hak kesulungan. Dia pandang enteng terhadap hak kesulungan itu. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Jadi Yakub dan Esau melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tapi kita belajar. Ketika kita berelasi, berteman dengan orang lain, apakah kalian terkadang suka menipu teman kalian supaya dapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan bagi kalian? Apakah kalian suka memanfaatkan teman kalian supaya kalian misalnya memperoleh sesuatu yang baik buat kalian? Misalnya supaya dapat nilai yang besar, kalian tipu teman kalian. Atau supaya kalian dapat kue yang besar, kalian perdaya teman kalian. Nah, itu adik-adik adalah tindakan yang tidak terpuji. Jangan berbohong untuk mendapat bagian yang lebih baik. Jangan menipu dan jangan memperdaya temanmu atau sesamamu. Karena itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan dan tidak disukai oleh Tuhan Allah, adik-adik. Itu jelas adalah tindakan dosa. Tapi mari kita jadi anak-anak yang dapat berkata jujur tentang apa yang kita pikirkan, tentang apa yang kita rasakan kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka dapat mengerti, mereka dapat tahu apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jangan memperdaya, jangan memperalat. Maka adik-adik coba lihat teman-temanmu nanti. Mereka adalah orang-orang yang punya perbedaan dengan kamu. Sifatnya berbeda, bentuk tubuhnya berbeda, ada perbedaan. Tapi semua mereka itu Tuhan ciptakan dengan baik. Termasuk dirimu, Tuhan pun ciptakan dengan baik. Maka kita harus menghargai mereka yang diciptakan Tuhan dengan begitu baik. Kalau engkau memperdaya, menipu, itu jelas engkau tidak menghargai temanmu, tidak menghargai orang lain, tidak mengasihi mereka. Tapi mari kita jadi orang yang berkata jujur dan menghargai teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan yang telah menciptakan mereka dengan begitu baik, juga adalah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan yang lo mau bagikan. Ayat hafalannya dari Mazmur 100 ayat 3a. Lo baca. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kembali ya, sekali lagi lo bacakan. Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Baik adik-adik, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini.
boleh belajar dari cerita Alkitab dan melihat kehidupan Esau dan Yakub. Ya Allah, kami sadar ada tindakan tidak terpuji yang dilakukan baik oleh Esau dan Yakub. Mereka akhirnya menjadi pribadi yang tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai satu sama lain. Ya Allah, kami ingin belajar bersikap dengan baik kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tidak ingin menipu, kami tidak ingin memperdaya. Kami ingin belajar menghormati dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah menjadikan mereka dengan begitu baik, dan juga Engkau adalah Tuhan yang telah menjadikan kami dengan begitu baik. Sehingga kami ingin belajar hidup baik bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, karena Engkau yang Tuhan Allah kami. Tuntun kami anak-anak-Mu, baik ketika di sekolah, ketika di rumah, maupun di tempat di mana kami bermain dan beraktivitas, sehingga kami dapat hidup saling mengasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa pada cerita berikutnya di minggu depan. Dadah!